Halo guys, kali ini saya bersama dengan Bapak Rusdi Hussein, sejarawan senior. Nah, kita akan membahas tentang Kerajaan Singosari yang erat kaitannya dengan eh, Ken Arok ya, Pak Rusdi ya. Nah, ini gimana nih Ya, ceritanya Pak Rusdi? yang terkenal itu Ken Arok gitu Yang kan. terkenal Ken Arok ya. Itu gimana? Katanya Ken Arok itu dulu itu preman ya, asal dari preman atau gimana Pak Rusdi? Jadi nggak demikian ya. Saya punya keyakinan Ken Arok itu ada hubungan dia juga dengan penguasa setempat. Namanya Tunggul Ametung. Tunggul Ametung. Tunggul Ametung ini bukan raja, dia namanya Akuwu ya. Akuwu itu setingkat Kabupaten ya. kabupaten ya. Kalau seumpamanya kabupaten itu mau dikategorikan sebagai penguasa setempat ya boleh-boleh aja. Itu dia punya penguasa atasan. Siapa? Nah, penguasa atasannya itu adalah Kerajaan Kediri. Oh, Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri itu sebelum Singosari ya, Pak Rusdi ya? Ya. Sebelum Singosari atau setelah Singosari? Sebelum jauh, ya? Jauh sebelum Singosari ya? Kalau Anda lihat di internet saja itu bisa dianggap cikal bakalnya itu adalah ya kan nama-nama yang terkenal. Iya. Dan sekarang jadi nama kota ya, Kota Kediri ya. Oh iya. Dan di sana masih ditemukan sebetulnya berbagai sumber-sumber arkeologis ya, yang belum tuntas untuk diteliti. Sekarang ini dengan adanya penggalian baru bermunculan, mulai dari petirtaan ya. Petirtaan itu apa, Pak Rusdi? Adalah tempat mandi. Oh ya, tempat mandi. Jadi ya. orang Jawa ini senang sekali mandi. Saya nggak tahu sebabnya ya. Karena adanya sumber, bukan sungai loh. Iya, kalau sungai itu sudah bercampur dengan lumpur, sehingga warna sungai itu, apalagi sudah dekat muara, dia tidak lagi bening. Tetapi sumber ini biasanya tidak tahu dari mana, tiba-tiba dia keluar dari tanah. Nah, biasanya tempat dia keluar itu namanya punden. Biasanya dihargai. Kenapa? Ada keyakinan hal-hal yang bersifat, kan ini kan awalnya juga kita kan perlu menggarisbawahi animisme ya. Sebelum ada agama Hindu dan Buddha nih, Hindu dan Buddha ini ada keyakinan animisme. Animisme itu ya, sangat berkaitan dengan kehidupan alam. Sangat berkaitan. Jadi orang-orang pada zaman zaman batu, dia melihat angin keras bisa bunuh orang. Ada banjir besar bisa bunuh orang. Semua artinya ada kekuatan di atas manusia itu yang mulai dia selidikin secara pribadi dan ditempatkan sebagai kekuatan animistik. Orang sudah bertuhan sebetulnya, tetapi yang dia maksud Tuhan itu belum jelas duduknya persoalan. Itu zaman Ken Arok itu paling gampang saja, tempat dia bergantung juga dengan pemahaman sendiri. Zaman Ken Arok itu masih animisme atau udah ada agama tuh Pak Rusdi? Agama Hindu. Udah Hindu ya? Agama Hindu ini kan membawa prasat ya, pegangan-pegangan keagamaan. Ada kitab, ada sosok Brahmana. Itu dia masuk di dalam kategori kasta. Yang paling tinggi kan Brahmana itu. Iya. Udah paling jago deh dia. Habis itu kan kesatria, terus Satria. Sampai akhirnya sudah orang yang paling miskin, paling susah, paling melarat ya sudra itu. Nah, Ken Arok itu kelasnya apa Pak Rusdi? Ken Arok. Ken Arok kelasnya apa itu?
kalau di struktur itu. Kalau di dalam kedudukan dia sebagai penguasa, sebagai pemerintahan, ya ksatria, ya kan, di bawahnya Brahmana. Tapi sebelum itu, sebelum dia menjadi apa namanya raja, itu kan ada yang bilang bahwa dia itu adalah seorang bandit gitu ya, atau preman gitu. Nah itu dia apakah udah ada keturunan raja atau dia dari golongan sudra tadi, Pak Rusdi? Nggak mungkin seorang pemimpin itu di masyarakat dia segera menduduki kasta itu. Kalau dia berafiliasi dengan agama, dia bisa jadi Brahmana. Dia kemudian bisa menjadi resi. Dia jadi pertapa yang tekun, melakukan hubungan-hubungan ritual, memisahkan diri dari kehidupan biasa. Tetapi kalau dia sebagai orang pemerintah, sebagai ksatria, dia memimpin rakyatnya, dia menonjol di antara rakyatnya. Itu sudah gimana Pak Rusdi? Ceritanya Ken Arok bisa menjadi raja itu ceritanya gimana tuh Pak Rusdi? Jadi begini. Jadi yang pertama saya juga meyakinkan diri saya kalau Ken Arok itu sebetulnya orang yang punya kelebihan. Apakah dia dipakai sama Tunggul Ametung saya nggak tahu. Tetapi yang jelas Tunggul Ametung ini berada dalam status penguasa ya di wilayah situ yang kira-kira daerahnya daerah Malang sekarang, daerah yang subur makmur ya kan. Namun Tunggul Ametung ini kabarnya dia sangat kejam, jadi dia sering mengambil apa namanya tidak adil lah, lalim gitulah, menghukum lah. Ya, zolim, dan dia itu punya bos, itu Raja Kediri, namanya Kertajaya ketika itu dijabat oleh Kertajaya. Jadi dia nyumbang itu upeti. Nah, itu kan upeti. Nah, salah satu cirinya dia dalam menyerahkan upeti ini, dia berlaku kejam dengan rakyat dan di wilayahnya gitu. Dan Ken Arok tergerak akhirnya. Antara lain Ken Arok tergerak. Saya curiga bahwasanya Ken Arok ini adalah seorang yang punya apa namanya kelebihan leadership ya, kepemimpinan rakyat. Bisa jadi orang macam begini dia sebagai riwayat hidupnya terselubung gitu. Bisa jadi biasanya orang-orang apa namanya orang-orang Menak ya, masih keturunan raja gitu ya, suka main ke kampungan, main ke kampung gitu ya. Tiba-tiba dia bisa punya anak yang tidak diakui anak. Tetapi kan genetiknya genetik lain tuh dengan rakyat biasa. Iya, betul, betul. Orang macam begini nggak sedikit. Banyak sekali. Jadi salah satu yang mencuat dari dirinya tuh dia apa namanya mendapatkan kelebihan-kelebihan tadi sehingga dia menjadi pemimpin rakyat. Mula-mula tidak jelek kalau kita katakan mula-mula mungkin dia mengabdi kepada Tunggul Ametung ya. Tapi pada satu hari karena Tunggul Ametung ini berbuat sewenang-wenang gitu ya, maka ada konflik dan dia melarikan diri, dia hidup di hutan sehingga tersirat dia sebagai orang yang ugal-ugalan atau yang bermocorah gitu ya. Ya, itu yang dibilang preman tadi ya. Ya, tetapi kemungkinan besar memang pemimpin rakyat itu ya kan bisa saja bersifat demikian gitu. Nah, kapan dia mulai menonjol? Yaitu ketika dia mulai mengadakan perlawanan terbuka dengan Tunggul Ametung, gitu kan? Salah satu adalah Tunggul Ametung itu mengirim upeti kan? Jadi kalau lewat
jalan biasa dari Malang itu menuju ke Kediri misalnya, ya kan? Itu pasti lewat hutan. Itu dirampas tuh upetinya, gitu ya. Iya. Bisa berbentuk emas. Biasanya adalah benda-benda berharga ya. Iya, makanya Tapi dibilang juga hasil bandit bumi, ya. hasil ya bandit. Jadi dia menjadi penjahat yang membela rakyat gitu ya. Oh iya iya. Bisa, Ada kekecewaan berarti ya dia ya Pak Rusdi ya. Justru Ada itu kekecewaan makanya ya. saya sangat tertarik untuk mengatakan kalau dia sudah pernah mengabdi kepada Tunggul Ametung, tetapi tidak cocok, kemudian misah, kemudian dia jadi Brahmacora, dia merampok barang-barang pemerintah, pemerintah mengirim kekuatan militer, dia dikejar. Tetapi sebagai orang yang cerdas, saya anggap dia cerdas. Dia itu memiliki juga keahlian di bidang politik. Jadi dia lihat nih bagaimana caranya ini menundukkan si si Aku ini gitu. Kebetulan si Aku ini bertindak sewenang-wenang, bukan hanya dalam batas-batas mengambil harta rakyat atau bertindak kejam, nggak begitu. Dia itu tertarik kepada seorang wanita bernama Kendedes, anaknya seorang Brahmana, anaknya seorang tokoh keagamaan. Kendedes itu istrinya Tunggul Ametung ya Pak Rusdi? Awalnya dia adalah seorang wanita belum bersuami, tapi kemudian dipaksa, ceritanya begitu, dipaksa untuk menjadi istrinya Tunggul Ametung. Oh, mungkin gitu. Tunggul Ametung sudah punya istri lain ya, nggak diceritakan. Dia kawin kemudian dengan Kendedes itu sempat hamil. Pada masa kebetulan Ken Arok sudah naik, dia punya kekuasaan, kedudukannya, dan mulai berkuasa pada batas-batas tertentu. Ken Arok ini didukung oleh Brahmana, oleh golongan agama yang punya peran besar. Antara lain kemungkinan itu kan pas pada saat dia dikatakan memberontak lah ya terhadap Tunggul Ametung, itu kan Ken Arok membuat keris ya, meminta keris pada Empu Gandring ya. Itu orang sekelas Empu Gandring ini termasuk kalangan ulama atau kalangan Brahmana nggak ketika itu Pak Rusdi? Enggak, mereka itu dikategorikan sebagai pandai. Orang pandai ya, berarti punya skill aja ya. Skill, tetapi kadang-kadang memang dia punya kelebihan, terutama dengan kemampuan teknologi. Teknologi pada saat itu membuat baja itu ada ilmunya, nggak gampang. Kalau seperti besi biasa yang ditusukkan patah gitu ya, atau ya tentu nggak cocok. Dia membuat baik pedang, golok dan sebagainya itu memang dari bahan baja yang kualitas ya. Kualitas. Nah ini adalah pandai. Ini bisa dikategorikan, dia bisa saja dia sudah dalam tingkat kasta yang lumayan gitu, sama-sama dengan pedagang. Di bawah ksatria itu kan ada pedagang dan sebagainya. Di bawah itu baru orang-orang rendahan. Nah, si Empu Gandring ini, saya berpendapat sebuah cerita selipan saja gitu. Apa betul? Tapi ini kalau kita anggap betul, kenapa jadi dia ikut berperan? Sehingga dialah yang pertama kali merasakan terbunuh. Iya, makanya saya bingungnya gini Pak Rusdi. Kenapa kok bisa
apa namanya Ken Arok tadi memesan gitu, memesan keris kepada Empu Gandring, lalu Empu Gandringnya itu dibunuh juga sama Ken Aroknya itu. Itu alasannya apa sebenarnya? Karena dia pesan sebuah senjata ampuh gitu. Saya rasa ada kekurangannya, yaitu pembayaran. Misalnya, salah satu pembayaran. Sehingga penyelesaiannya tertahan-tahan gitu. Dia marah tuh. Oh, nggak selesai-selesai gitu ya? Nggak selesai-selesai gitu. Jadi ketika sudah jadi, masih dia tahan-tahan juga. Pokoknya ada dah gitu. Duitnya dulu dong, gitu. Iya, alasan terus ya. Si Ken Arok ini sebagai Bromo Cora belum stabil keuangan gitu. Iya. Nunggu ngerampok dulu ya. Terjadi perdebatan, katakanlah gitu ya. Terjadi perdebatan, terjadi mungkin Empu Gandring ini yang udah tua, lebih tua, jauh lebih tua mungkin. Iya. Terima dihina begitu. Ken Arok bilang, udahlah tutup mulut. Tusuklah dengan senjata yang akan diserahkan itu. Itu tapi kerisnya ketika Empu Gandring dibunuh tuh kagak ada penyoalan tuh. Nggak ada misalnya aku itu Tunggul Ametung kirim polisi gitu. Nggak ada. Seolah-olah mati aja dia gitu ya. Coba kita pikirkan. Apa dia kan bukan sekedar apa namanya orang yang tidak berharga. Dia seorang pandai yang punya mungkin juga Tunggul Ametung berlangganan juga sama dia kan gitu. Iya. Nah, apakah nanti pada akhirnya itu Tunggul Ametung dia dibunuh dengan keris itu juga, Pak Rusdi? Ya, menurut ceritanya. Jadi ada materi penuturan kisah di mana si keris Tunggul Ametung, keris Empu Gandring ini juga ikut berperan gitu. Kan begitu. Apakah itu pasti? Walau alam. Tetapi memang disebut-sebut. Tetapi sebetulnya jatuhnya kekuasaan dari Tunggul Ametung ini lebih kepada politis. Dia tidak bisa lagi mempertahankan. Sementara Ken Arok sebagai pemimpin rakyat. Dia didukung rakyat berarti ya? Betul, itu ada bukti-buktinya dia didukung rakyat. Nah, si para Brahmana, para ulama ini sangat berperan rupanya mempengaruhi rakyat begitu. Untuk membantu Ken Arok ya? Seorang pemimpin masa depan dan sebagainya gitu. Masih muda dia. Nah, ketika pada satu hari dia melihat Ken Dedes itu turun dari kereta, tersingkaplah itu betis dan kemudian pahanya. Dia melihat ceritanya itu ada sinar keluar. Dia bingung, kok saya seperti mendapatkan sesuatu yang aneh. Maknanya dia apa gitu ya? Orang yang kemungkinan lagi di pinggir jalan gitu ya. Mungkin lagi nongkrong makan di warung gitu, dia lihat si wanita cantik ini turun dari kereta, tersingkap auratnya gitu. Iya. Dan waktu itu udah punya anak Pak Rusdi. Ken Dedes sudah punya anak apa masih di kandungan ya? Anaknya masih di kandungan itu. Masih berapa bulan ya, masih baru ya. Jadi Tunggul Ametung itu udah sama Ken Dedes sudah hamil ya? Sudah. Posisi udah hamil ketika dinikahin dengan Ken Arok ya? Bukan. Iya, setelah dinikahin oleh Ken Arok itu Ken Dedes hamil. Anusapati. Ya, sebenarnya hamilnya nggak dari diceritakan. Kalau Anusapati itu punya kakak nggak diceritakan. Mungkin ada kakak tiri ya. Jadi istri lain dari Tunggul Ametung. Dan Ken Arok tahu ya Pak Rusdi? Udah tua. Ken Arok tahu itu Ken Dedes itu udah hamil dari Tunggul Ametung. Itu udah tahu ya? Saya nggak tahu, nggak diceritakan. Alhasil ketika dia melihat sinar itu, dia tanya kepada para ulama
Kan ulama nih, Brahmana ulama. Ya, tokoh Nanti agama ya. Itu diceritakan orang yang macam begitu itu adalah seorang yang membawa kemuliaan, membawa derajat, kemajuan dan sebagainya. Ken Arok tertarik itu, makanya ketika dia berhasil menyingkirkan Tunggul Ametung, dia kawin sama Ken Dedes, meskipun Ken Dedes sebagai janda, tapi cantik lah. Pokoknya saya pikir dia dan Ken Arok waktu itu udah punya istri ya, Pak Rusdi ya? Udah punya istri kan? Ken Umang itu? Belum. Jadi Ken Umang itu kabarnya kalau baca setelah nikah dengan Ken Dedes. Setelah Ken Dedes, dia kawin Ken Dedes, nggak lama lagi dia kawin dengan Ken Umang gitu. Oh gitu. Dia ini seorang pemuda masih belia deh, bangsa umur 19-20 ketika itu. Sementara Tunggul Ametung sudah tua. Oh, oke. Udah penguasa lama. Dan Ken Dedes juga masih muda ya? Tentu saja. Waktu itu bisa dibayangkan seperti demikian, sehingga perkawinan Ken Arok dengan Ken Dedes itu dianggap seimbang. Lagi seorang pemuda yang naik daun menjadi pimpinan, aku gitu ya. Saya herannya apa ia Kediri sebagai penguasa wilayah Tumapel gitu ya, diam aja, kok nggak bertindak gitu. Nah ini kemudian hanya dikisahkan Ken Arok itu punya ambisi untuk mendirikan kerajaan. Caranya bagaimana? Dia akan memerangi Kediri. Dia memerangi ya, bukan melepaskan diri ya, Pak Rusdi? Enggak, diperangi. Diperangi ya? Ya tentu stepnya bisa saja dari melepaskan diri ya. Tapi kemudian Kediri kan marah, mengirim pasukan, kalah juga sama si Ken Arok, gitu. Akhirnya dia dikalahkan sampai katanya terbunuh di dalam peperangan dengan Ken Arok. Nah, ketika itu bisa dianggap bahwa Kediri itu sirna, sudah hilang dia punya pamor. Itu Tumapel itu kalau sekarang Malang ya Pak Rusdi ya? Kelihatannya itu Malang dan sekitarnya. Berarti masih dekat ya? Luas itu, luas. Malang sampai dengan ke timur lagi ya, sampai Banyuwangi saya rasa. Sebelum perbatasan Banyuwangi. Termasuk Pasuruan, termasuk jangan-jangan Surabaya itu juga termasuk, kita nggak tahu. Nah, ketika Ken Arok itu udah memenangkan Kediri, nah akhirnya nama kerajaannya diganti atau tetap sama? Diganti dari Tumapel menjadi Singosari. Tetapi katanya Singosari itu ketika anaknya yang bernama Tohjaya itu menjadi raja, menggantikan Anusapati, baru nama Singosari di situ. Oh iya, benar. Waktu itu kerajaan itu udah maju sekali. Tohjaya itu anaknya siapa Pak Rusdi? Anaknya Ken Arok. Dengan? Dari istri lain. Ken Umam ya? Belum tentu. Oh, belum tentu. Diceritakan itu Ken Umam. Tetapi dari selir. Jadi orang Raja Jawa ini istri mungkin saja 1-2 gitu. Selir banyak. Oh, nah muncullah Tohjaya ini ya. Tohjaya merasa dia itu juga mempunyai kapasitas. Tetapi Anusapati itu sudah 20 tahun berkuasa. Nah, Anusapati anaknya siapa nih Pak Rusdi? Kan waktu Ken Dedes dikawin, sudah hamil. Iya. Anaknya Tunggul Ametung. Anusapati berarti anaknya Tunggul Ametung itu ya. Dan Ken Arok tahu itu anaknya Tunggul Ametung, apa nggak tahu? Ya tentunya akhirnya tahu. Tapi dia tidak mengambil tindakan apa-apa sampai pada satu hari dibunuh oleh Anusapati. Ken Arok. Katanya juga pakai Pugandreng juga. Jadi Christian Pugandreng ini sebagai subjek juga. Gitu. Iya, betul. Tetapi saya pikir terlalu
para apa namanya terlalu tersisihkan, nggak terlalu besar, tetapi diperankan dalam cerita. Kalau dengan Ken Dedes sendiri punya anak nggak tuh Pak Rusdi? Ken Arok itu. Ken Arok dengan Ken Dedes punya anak nggak? Ini nggak diceritakan. Ini nggak diceritakan. Nah, yang ceritakan Anusapati ya. Sebenarnya dia anaknya Anusapati Tunggul Ametung ya. Sebetulnya raja yang bijaksana. Nah, dia kan waktu dia sudah meninggal, dia membuat candi yang namanya candi apa namanya itu? Baru saya tulis candi candi ada itu yang baru saya tulis. Oke. Itu dia bikin sempurna sekali. Dia gambarkan di situ cintanya dia kepada Ken Dedes. Dan diceritakan juga kalau Ken Dedes itu menderita ketika menjadi Ken Arok istrinya. Permaisuri atau apalah pokoknya istrinya Ken Arok. Nah, di dalam candi itu cukup detail digambarkan. Dan relief ya. Ada reliefnya ya Pak Rusdi. Ya. Gitu. Dia cukup pandai menyampaikan pesan-pesan ya. Pesannya tuh melalui simbol. Itu Garuda itu. Garuda yang menyelamatkan ibunya. Oh, berarti ini kayak cerita apa ya? Ramayana gitu ya Pak Rusdi ya? Ya, disimbolkan. Jadi Garuda itu bukan hanya muncul di periodenya Emputan Tular ya, Erlangga, zaman Erlangga ya. Tetapi di zaman si Anusapati juga, saya yakin kalau Anusapati itu seorang raja yang bijaksana. Nah, kenapa dia sampai mati itu bukan dibunuh seperti dia membunuh Ken Arok, tetapi pemberontakan yang diselenggarakan oleh siapa namanya itu ada saya tulis, yang tokohnya salah satunya adalah Tohjaya itu. Tohjaya yang anaknya Ken Arok. Jadi muter-muter di situ aja ya. Ya, dan dengan sendirinya dia diminta oleh pihak pendukung untuk melanjutkan kepemimpinan Anusapati itu yang terbunuh waktu pemberontakan itu. Nah, nama Singosari itu sejak zamannya Tohjaya. Ken Arok apa Tohjaya ya? Zaman Tohjaya. Jadi Tohjaya itu kelihatannya memindahkan itu ke daerah sebelah utara. Itu kan letaknya kan Singosari itu antara Surabaya dan Malang. Gitu. Sedangkan apa namanya bukti-bukti kesejarahan lainnya termasuk candi itu, candinya Anusapati itu adanya di Malang sebelah timur. Jadi kita yakin, seolah-olah kita diyakinkan bahwa mulai Tohjaya itulah kerajaan berpindah. Nanti Tohjaya itu baru punya keturunan yang nantinya Kartanegara itu. Kartanegara, di mana kerajaan Singosari itu mencapai puncaknya. Bahkan sudah ada hubungan dengan dunia luar, dengan Cina kan. Jadi Kubilai Khan itu mengirim utusan meminta upeti kepada Kartanegara, sama Kartanegara kupingnya dipotong. Oh iya. Nah, itu kan cerita begitu. Iya betul zaman Kartanegara ya. Kerajaan-kerajaan di Jawa ini sudah punya hubungan dengan dunia luar ya. Iya. Kembali lagi kepada bisa dikatakan waktu itu hebat banget itu kerajaan ya Pak Rusdi, karena kalau kerajaan dari Kubilai Khan itu kan bisa dikatakan raja itu, di raja. Iya, raja di raja, yang dia bisa dikatakan raja yang bengis gitu ya.
yang apa Besar. menaklukkan satu negeri yang dihancur-hancurin sama dia kan sejarahnya gitu ya. Dia adalah anaknya dari kelanjutan dari Genghis Khan kan. Oh, Genghis Khan keturunannya itu ya. menguasai Eropa itu. Iya, betul-betul. Dari Cina itu di bawah Mongol. Ini kan Mongol ya. Genghis Khan ya. Di bawah Mongol itu sedang lagi dikdaya-dikdayanya. Jadi dia menguasai itu. Biasanya kerajaan-kerajaan lain sekelilingnya itu takluk mengirim upeti. Iya. Nah, dia pikir ini kok orang Jawa itu nggak pernah ngirim upeti gitu. Dia ngirim utusan. Malah dipotong telinganya ya. Wah, penghinaan. Beraninya luar biasa ya tadi. Hebat nggak? Berani dia melakukan itu. Bentar Pak Rusdi, ini Kertanegara yang melakukan rajanya. Ya, itu dan adalah Raja Singosari yang terakhir. Dia keturunannya Tohjaya berarti ya? Keturunannya Tohjaya. Yang keberapa itu Pak Rusdi? Ada urutannya itu. Tapi dia yang terakhir ya. Di zaman Kertanegara itu terjadi kemajuan kerajaan. Luas itu. Yeah. Sementara kita sudah bicarakan mengenai Kediri yang sudah mulai sirna ya. Sudah mulai mengecil ya. Iya. Tetapi ketika itu orang Kediri masih sakit hati sama Singosari gitu kan. Oh ya, karena ditaklukkan ya sebelumnya ya. Itu ada turunannya namanya Jaya Katuang. Oh ya, Jaya Katuang, betul-betul. Nah, Jaya Katuang ini akhirnya bisa mengalahkan si Kartanegara tuh. Waktu Kartanegara itu dikalahkan ya, sampai akhirnya meninggal dia. Dia lagi pesta-pesta gitu di Majapahit itu. Kalah lah pokoknya, terbunuh dia oleh Jaya Katuang. Jadi kayak Jaya Katuang mengaklamasi dirinya, sayalah sekarang penguasa Singosari. Kan begitu. Oh. Akhirnya Singosari sudah menguasai Kediri itu. Nah, Jaya Katuang ini dia berbaik hati karena Kertanegara punya menantu namanya Raden Wijaya. Oh ya, Raden Wijaya. Sebetulnya ceritanya Raden Wijaya ini orang Sunda nih. Oh, orang Sunda. Orang Sunda. Ceritanya. Jadi oleh Jaya Katuang si Raden Wijaya ini diberikan hidup. Diberi hidup. Tidak dibunuh. Oh, oke. Bahkan dimanfaatkan, dikasih tanah. Tanahnya itulah yang kemudian dipakai untuk mendirikan kerajaan Majapahit awalnya. Oh, itu cikal bakal ini Majapahit ya? Ya. Oke. Tapi si Raden Wijaya ini tetap dendam karena mertuanya terbunuh. Dendam kan? Orang Cina itu yang habis kepotongnya di pulau, dipotong, balik lagi bawa pasukan, lalu dimanfaatkan oleh Raden Wijaya ini. Oh, itu mereka yang jahat, Jaya Katuang. Maka mereka rame-rame menyerbu ke Kediri. Akhirnya Jaya Katuang kalah dan mati. Tapi nggak tahu bagaimana ya, nggak masuk di akal saya juga. Kok bisa-bisanya orang Cina kemudian dibunuh-bunuhin sama Raden Wijaya? Oh, habis ngebantu, setelah itu dibunuh gitu ya, Pak Rusdi? Sementara katanya orang Cina ini karena ada di negeri orang, pasukannya dia ketakutan karena ada angin muson. Angin muson tuh angin dari timur, nanti dari barat begitu. Dia orang Mongol berarti Pak Rusdi ya? Orang Mongol tepatnya kali ya? Orang Mongol ya? Iya, dia mau bawa naik kapal nih, tergantung angin kan. Jadi dia mau kembali, dia dibunuh, ya udahlah, berangkat. Sementara saya yakin waktu itu Kubilai Khan sudah mengalami kesurutan. Iya. Ya wajar juga dah, Raden Wijaya diselamatin oleh keadaan kan.